Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya. Dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai pertidaksamaan. Namun di sini ada bentuk akar yang kita bisa lihat ya, dan soalnya kalian sudah bisa lihat di layar kalian masing-masing. Dibilang bahwa nilai-nilai x yang memenuhi x plus 2 lebih besar dari akar 10 min x kuadrat adalah, jadi kita disuruh mencari himpunan penyelesaian nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, bagi kalian yang bingung bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke, seperti yang kalian sudah lihat di preview soal tadi, jadi kita hari ini akan menyelesaikan salah satu pertidaksamaan dalam bentuk akar ya. Jadi kita disuruh mencari berapa himpunan penyelesaian nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi di sini kalau kita lihat di ruas kanannya itu adalah akar 10 min x kuadrat. Dan salah satu syarat yang paling penting kalau misalnya kalian menghitung salah satu pertidaksamaan dalam bentuk akar, itu adalah akar itu kan angkanya kan tidak boleh negatif ya. Jadi kalau misalnya kita bisa tulis 10 min x kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena kalau misalnya dia negatif, misalkan akar min 1 atau akar min 2, itu kan artinya kan bilangannya imajiner. Dan kita tidak bisa hitung itu. Jadi akar itu, angka di dalamnya itu harus bersifat positif atau kalau enggak minimal 0. Jadi kita harus mencari pertidaksamaannya itu yang pertama adalah 10 min x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita kalikan dengan min 1, pertidaksamaan ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Min 10 plus x kuadrat itu lebih kecil sama dengan 0. Kalau misalnya dia dikali dengan bilangannya negatif, itu tanda pertidaksamaannya dibalik. Yang awalnya lebih besar sama dengan, dia akan menjadi lebih kecil sama dengan. Seperti itu ya. Dan ini x kuadrat kan, saya akan pindah ke depan, dia akan menjadi x kuadrat min 10 lebih kecil sama dengan 0. Untuk mencari nilai x yang memenuhinya, kita sementara ubah dulu ke dalam persamaan ya, sehingga dia akan menjadi x kuadrat min 10 itu sama dengan 0. Dan dari sini kita bisa faktorkan menjadi 2, yaitu x plus akar 10 dan x min akar 10 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kalian yang ingat tentang pemfaktoran a kuadrat min b kuadrat, itu kita bisa faktorkan dia menjadi a plus b dikali dengan a min b. Jadi x kuadratnya itu kita akarkan menjadi x, dan 10 ini kita bisa akarkan menjadi akar 10. Jadi kita dapat dua nilai x, yaitu x plus akar 10 itu sama dengan 0, dan x min akar 10 itu sama dengan 0. Jadi kita dapat dua nilai x, yaitu x sama dengan min akar 10 dan x itu sama dengan akar 10. Ini anggaplah nilai x yang pertama dan nilai x yang kedua. Jadi kita dapat dua nilai x, yaitu min akar 10 dan akar 10. Seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu. Dan seperti biasa ya, saya ingatkan sekali lagi, karena tadi sempat saya bahas tentang pemfaktoran, walaupun cuma sebentar ya. Tapi kalau kalian yang masih belum mengerti tentang pemfaktoran ini, jangan lupa untuk kalian silahkan tonton video kami khusus tentang pemfaktoran. Jadi di sana ada playlist persamaan kuadrat, kita sudah bikin playlistnya khusus tentang persamaan kuadrat, dan pemfaktoran itu dibahas salah satunya di sana, seperti itu ya. Jadi kalian silahkan tonton playlist tersebut untuk melihat kembali pembahasan tentang pemfaktoran. Oke? Nah, ini kan baru di dalam bilangan dalam akarnya nih. Kita belum masuk ke pertidaksamaannya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya ya. Jadi ini adalah x plus 2 lebih besar dari akar 10 min x kuadrat. Tadi kan kita baru bahas tentang 10 min x kuadratnya. Oke? Karena di sini dalam bentuk akar, jadi akan jauh lebih mudah kalau kita mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi ini kita kuadratkan dan ini kita kuadratkan juga, sehingga dia akan menjadi x kuadrat plus 4x plus 4. Itu lebih besar dari 10 min x kuadrat. Berarti akarnya hilang ya. Akarnya hilang semua. Oke. Dan kalau misalnya kita tulis di sini, dia akan menjadi x kuadrat. Ini pindah ke sini jadi plus x kuadrat plus 4x plus 4 min 10. Itu lebih besar dari 0. Oke. Dia akan menjadi 2x kuadrat plus 4x min 6.
lebih besar dari 0 dan kita bagi dengan 2 di sini. Kalau kita bagi dengan 2 dia akan menjadi x kuadrat plus 2x min 3 itu lebih besar dari 0. Seperti itu. Oke? Ini kalau misalnya kita ubah lagi ke dalam persamaan ya sementara ya, dia akan menjadi x kuadrat plus 2x min 3 itu sama dengan 0. Maka kalau misalnya kita bisa hapus yang di atas dulu, dia akan didapat 2 nilai x seperti biasa. 2 nilai x. Oke. Jadi 2 nilai x-nya itu adalah x plus 3 dikali dengan x min 1 sama dengan 0. Jadi kita di sini dapat 2 nilai x. Yang pertama itu adalah x plus 3 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan min 3 dan x-nya sama dengan 1. Jadi kita dapat 4 nilai x. Untuk yang x pertama itu sama dengan min akar 10, untuk x yang kedua sama dengan akar 10, untuk x yang ketiga itu sama dengan min 3, dan untuk x yang keempat itu sama dengan 1. Nah, karena kan tadi kan beda ya sistem pertidaksamaannya ya. Kita akan bikin garis bilangan untuk masing-masing pertidaksamaan ini. Jadi yang pertama untuk pertidaksamaan yang ini. Untuk yang 10 min x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Dia akan garis-garis x-nya itu adalah min akar 10 dan akar 10. Ya kan? Seperti itu kan? Oke. Ya, dan 0 berarti di tengah-tengah sini. Kita akan gunakan titik uji. Kalau misalnya kita masukkan titik ujinya itu x sama dengan 0 ke dalam pertidaksamaan yang di sini, saya kasih panah ya, x sama dengan 0, maka dia akan menjadi 10 min 0 dikuadratkan itu lebih besar sama dengan 0. Jadi 10 hasilnya. 10 dikurangi 0 kan 10. Dan ini dia bernilai positif. Kalau dia bernilai positif, artinya berarti sini berarti positif, sini negatif, dan sini negatif. Seperti itu. Karena dia merupakan lebih besar sama dengan, berarti ini lingkarannya dibulatkan ya, dihitamkan. Itu artinya dia terlibat juga. Nah, jadi karena dia merupakan pertidaksamaan yang lebih besar, ya kan, dia kan pertidaksamaannya kan lebih besar nih. Berarti kita ambil zona yang positif. Jadi kita dapat satu pertidaksamaan baru, yaitu x berada di antara min 10 dan min akar 10 dan akar 10. Seperti itu. Ini untuk sistem pertidaksamaan yang pertama. Jadi kita dapat nilai x-nya itu sama dengan lebih besar dari min akar 10 dan lebih kecil dari akar 10. Untuk yang persamaan yang kedua yang tadi kita cari itu kan tadi kan pertidaksamaannya itu adalah x kuadrat plus 2x min 3 itu dia lebih besar dari 0. Ya kan? Ini lebih besar sama dengan, tapi yang ini lebih besar saja, tidak ada tulisan sama dengannya. Kita bikin lagi garis bilangan seperti tadi. Tadi sini ada min 3 dan sini ada 1. Oke, tengah-tengah sini adalah 0. Dan kalau misalnya kita masukkan titik ujinya ke dalam pertidaksamaan ini, x sama dengan 0 ya, ke dalam pertidaksamaan ini, maka dia akan menjadi x kuadratnya itu adalah 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Dia akan menjadi min 3. Min 3 itu berarti dia negatif. Berarti zona yang ada 0-nya itu berarti dia negatif. Sebelah kirinya adalah positif dan sebelah kanannya juga positif. Karena dia lebih besar, berarti kita ambil nilai yang positif. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita menemukan dua pertidaksamaan baru. Kita bisa lihat ya, saya akan hapus semuanya di sini. Karena ini terlalu penuh. Oke, saya akan pindahkan ininya. Oke, jadi sisanya tinggal garis bilangan ini. Ini untuk yang pertidaksamaan yang kedua, dan ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Jadi kita dapat dua pertidaksamaan yang baru, di mana x-nya itu berada di antara min akar 10 dan akar 10. Dan untuk yang kedua, x-nya itu lebih kecil dari min 3 atau x-nya lebih besar dari min 1. X-nya lebih besar dari 1 maksud saya, sorry. Oke? Nah, karena ini ada dua nilai pertidaksamaan yang memenuhi, oleh karena itu kita harus gabungkan.
Jadi kita harus urutkan semuanya ini ke dalam satu garis bilangan yang baru yang menggabungkan semua pertidaksamaan ini. Di sini kan ada 2 nih pertidaksamaannya nih. Jadi kita akan gabungkan semuanya. Di sini ada 4 titik X, yaitu min akar 10, min 3, dan 1. Kita akan urutkan mulai yang paling kecil ya. Jadi yang paling kecil itu adalah min akar 10. Oke. Dan yang selanjutnya itu adalah min 3. Di sini ada 0 kan. Ini tak bikin bulatan aja. Oke. Tak bikin bulatan aja. Min akar 10, min 3. Terus setelah itu di sini ada 1. Dan yang paling besar itu adalah akar 10. Di pertidaksamaan yang pertama kita menemukan nilai X yang memenuhi itu X yang berada di antara akar 10 dan min akar 10. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Ini adalah nilai yang memenuhinya. Oke. Dan untuk yang kedua, dibilang bahwa yang memenuhi itu adalah X lebih kecil dari akar 3, berarti di sini. Dan X lebih besar dari 1, berarti di sini. Jadi kalau kita lihat arsirannya, ini ada 2 zona arsiran. Yang pertama di sebelah sini, di mana min akar 10-nya kita hitamkan ya, kalau dia sama dengan. Dan yang kedua arsirannya di sini. Dan akar 10 kita arsirkan juga. Jadi kita dapat 2 nilai persamaan yang baru, yaitu X berada di antara min akar 10 dan min 3. Ini sama dengan ya. Berarti X lebih besar sama dengan dari min akar 10 dan lebih kecil dari min 3. Dan X berada di antara 1 dan akar 10. Ini juga sama dengan X lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan dari akar 10. Kalau kita lihat jawabannya yang memenuhi itu adalah D jawabannya. Begitu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Mungkin pertidaksamaannya cukup rumit ya. Jadi kalau misalnya kalian yang ingin bertanya terkait dengan pertidaksamaan yang kita baru bahas ini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalnya kalian ingin mengirimkan pertanyaan kalian untuk dibikinkan videonya seperti ini, jangan lupa untuk kirimkan soal kalian di email yang tertera dalam deskripsi video ini. Terima kasih.